Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joel Gemah Anantalojo. Saya dari Teknik Informatika 2023 Universitas Macung. Dan pada kesempatan kali ini dalam mata perkuliahan pengantar teknologi informasi, saya akan membawakan sebuah laporan mengenai bagaimana saya mempelajari algoritma bersama AI. Pertama, dalam pembukaan berisikan dalam era digital saat ini, metode pembelajaran telah mengalami transformasi signifikan dengan kemunculan kecerdasan AI atau Artificial Intelligence. Dan meskipun AI menawarkan potensi untuk revolusi pendidikan, ada kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan jika dibandingkan dengan metode yang tradisional. Dalam essay ini, kita akan mengeksplorasi kelebihan, kekurangan, dan keefektifan belajar dengan AI dan metode yang tradisional. Kelebihan belajar dengan AI. Pertama, personalisasi pembelajaran. AI dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Ini memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih individual dan efektif. Kedua, aksesibilitas. Dengan AI, siswa dapat mengakses sumber daya pendidikan kapan saja dan di mana saja, dan tanpa mengatasi batasan geografis dan waktu. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran adaptif. Sistem AI dapat mengidentifikasi area yang sulit bagi siswa dan menyediakan materi tambahan atau latihan untuk memperkuat pemahaman mereka. Yang keempat adalah efisiensi. AI dapat memberikan umpan balik instan, mempercepat proses belajar tanpa menunggu respon dari sang guru atau instruktur pengajar. Nah, berikutnya adalah beberapa cuplikan penggunaan AI dalam proses pembelajaran yang saya alami. Di sini bisa terlihat beberapa screenshot yang bagaimana AI itu bekerja di saat saya memberikan suatu pertanyaan. Apa itu algoritma? Dia akan menjawab tentang algoritma adalah bla 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 langkah-langkah yang ada. Dan dia juga dapat menjelaskan tentang apa yang mungkin kita kurang paham dalam materi pembelajaran yang sudah kita pelajari. Contohnya di saat mungkin saya ingin mencoba bertanya, jelaskan pada saya tentang while dalam algoritma Python, dia akan menjelaskan semuanya itu. Namun, bila Anda hanya mempertanyakan, jelaskan pada saya tentang while, mungkin dia akan kurang paham. Jadi kita perlu memberikan pertanyaan yang cukup jelas agar bisa dimengerti oleh AI. Lalu berikutnya di sini juga saya memiliki proses di saat mungkin saya mencoba, dan di sini dibantu oleh AI dengan cara curangnya mungkin salah satunya adalah membuatkan saya program Python seperti mesin kasir. Dan di situ diberikan bagaimana programnya itu dibuatkan oleh AI. Namun di saat mungkin kita tidak ingin ada program dev dalam program tersebut, kita juga bisa meminta kepada AI untuk buatkan tanpa dev di pojok kanan atas, dan itu terlihat. Dan tentu saja dalam proses pembelajaran saya juga meminta tolong kepada AI agar saya bisa kooperatif atau bisa belajar. Saya juga meminta untuk membuatkan saya beberapa latihan soal Python dengan contohnya materi ASCII Code. Dan di situ AI juga bisa membuatkan kita sebuah latihan soal, dan tentu saja itu sangat berguna untuk kita agar saat pembelajaran kita tentang materi dan ilmu tersebut, kita juga dapat memahami dan pemikiran kita pun dapat terasa. Tidak hanya kita bergantung kepada AI. Kembali lagi itu kepada pribadi masing-masing. Lalu berikut adalah kekurangan belajar dengan AI. Yang pertama, kurangnya interaksi manusia. Meskipun AI dapat berinteraksi, bantuan interaksi manusia penting untuk perkembangan sosial dan emosional. Terkadang terdapat beberapa momen atau bagian yang lebih enak untuk dipertanyakan langsung kepada seseorang. Contohnya, ada beberapa pertanyaan yang sulit dimengerti oleh AI karena penyampaian bahasa yang kurang tepat. Beda halnya dengan manusia yang lebih mengerti dengan pertanyaan antara satu sama lain. Karena dengan tradisional itu kita interaksi kepada manusia, mungkin cara pemahaman manusia atas pertanyaan kita dalam bahasa kita itu akan lebih mudah dipahami ketimbang AI. Kedua adalah ketergantungan teknologi. Dengan
bergantung sepenuhnya pada teknologi dapat mengurangi kemampuan untuk mengembangkan keterampilan interpersonal dan pemecahan masalah tradisional. Karena dengan ketergantungan memunculkan kemalasan, dengan ketergantungan itu dapat memunculkan suatu kemalasan dalam proses mencari solusi karena cara terbitkan cara yang mudah dan cepat tanpa perlu melakukan banyak percobaan untuk menyelesaikan masalah. Karena dengan hal ini kita dapat mendapatkan berbagai cara dan penyelesaian yang cepat tanpa melakukan banyak percobaan. Itulah yang sangat membuat kita dapat ketergantungan akan teknologi. Dan yang ketiga adalah kurangnya pengawasan. Karena tanpa pengawasan yang tepat, mungkin tidak termotivasi dengan baik atau dapat mengalami distraksi dengan sumber daya lain di lingkungan digital. Sudah pasti semua itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Dan kayak gimana sih pengalaman kayak mengalami distraksi itu ya, seperti contohnya mungkin apa yang ada dalam internet, YouTube, aplikasi lain-lainnya yang itu menjadi distraksi yang sangat jelas. Lalu berikutnya adalah terakhir, AI bukanlah program sempurna. Dan bagi saya AI bukanlah program yang sempurna. Kenapa demikian? Sudah jelas karena AI adalah sebuah program yang masih baru dan sudah pasti memiliki error di dalamnya. Karena hal itu, dalam penggunaan AI, kita juga perlu melakukan pengecekan kembali bila perlu melihat beberapa referensi di internet atau buku untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Terlihat di situ beberapa tabel, inilah contoh salah satu bagian dari web. Di saat saya mempelajari tentang ASCII, saya perlu mengkonfirmasi juga apakah benar dari hasil yang diberikan oleh AI menyesuaikan dengan kebenarannya. Dan ini salah satu contohnya saya mengecek atau mengkonfirmasinya. Dan selanjutnya adalah efektivitas belajar dengan AI dan metode tradisional. Pertama, AI dalam beberapa konteks, AI dapat lebih efektif karena kemampuannya untuk menyediakan umpan balik cukup instan, adaptasi materi, dan personalisasi, atau bisa disebut juga sarana untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif dan efisien. Itulah arti sebenar dari personalisasi dalam suatu pembelajaran. Dan namun efektivitas ini mungkin terbatas tanpa pengawasan manusia yang memadai. Lalu kedua, metode tradisional. Pendekatan tradisional seperti pengajaran langsung oleh guru dan diskusi sesama memiliki nilai penting dalam membangun hubungan antar manusia, mempromosikan diskusi, dan mengembangkan keterampilan sosial siswa. Ini mungkin lebih efektif dalam beberapa konteks di mana interaksi manusia lebih diutamakan. Kesimpulan dari semuanya ini adalah, dan proses saya mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan AI. Belajar dengan AI menawarkan keuntungan seperti personalisasi, aksesibilitas, dan umpan balik yang cukup instan. Namun, ada kekurangan seperti kurangnya interaksi manusia yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional, serta ketergantungan berlebihan pada teknologi. Meski AI efisien dan personal, metode tradisional tetap vital atau penting dalam membangun hubungan interpersonal dan keterampilan sosial. Pilihan pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan dan konteks yang spesifik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.